Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Matsujaru. Kembali lagi pada mata pelajaran Aswaja. Kali ini Bu Rinka akan menjelaskan tentang usaha Nahdlatul Ulama dalam mempertahankan dan mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau tersebut adalah ulama Islam yang menganut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama dan kiai dulu kehidupannya di pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini adalah warisan dari Wali Songo. Wali Songo mengembangkan Islam dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui pondok pesantren. Ada banyak jalur yang diajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, pendidikan, lalu ada pengajaran, pelatihan, kegiatan dakwah Islamiyah yang dilakukan di kehidupan masyarakat, dan tidak lupa aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengajari tradisi bangsa Indonesia yang pada akhirnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat diterima di semua lapisan masyarakat Indonesia. Jadi tugas Nahdlatul Ulama didirikan yaitu untuk mempersatukan dan memelihara, mengajarkan, mengamalkan, dan mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Setelah sekian lama, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat diterima di kalangan masyarakat Indonesia, lalu datanglah gerakan pembaru, yaitu gerakan Wahabi. Gerakan Wahabi ini sangat kuat dan meluas cepat sekali ke seluruh dunia. Karena gerakan Wahabi ini di Arab Saudi didukung dan diayomi oleh Kerajaan Arab Saudi di bawah Raja Ibnu Saud. Nahdlatul Ulama ini mengecam dan menolak keras terhadap paham Wahabi tersebut. Kenapa? Karena Wahabi ini termasuk salah satu gerakan yang sangat keras. Ya. Dengan kegigihan dan kesungguhan para kiai yang ada di pondok pesantren, maka para kiai bermusyawarah dan sepakat untuk mempertahankan, mengajarkan dan mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah secara benar. Jadi NU ini tetap mengajarkan ajaran-ajaran Islam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun ada gerakan pembaru yaitu Wahabi. Nah, dari musyawarah-musyawarah para kiai ini, para kiai sepakat untuk mendirikan Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Dengan berdirinya NU, para ulama, para kiai, dan para mubalik dapat mempererat persaudaraan bersama dalam rangka upaya menangkal pengaruh dari berbagai paham atau aliran yang berkembang. Jadi NU ini tetap membentengi para anggotanya agar tidak terpengaruh oleh organisasi yang lain. Salah satunya yaitu Wahabi. Ada berbagai macam cara yang dilakukan NU untuk mempertahankan, melestarikan, meneguhkan, dan mengembangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Antara lain, yang pertama, meneliti kitab-kitab yang menjadi pegangan dalam pembelajaran agama Islam di pondok pesantren, madrasah, ataupun sekolah yang didirikan warga NU. Jadi sebelum kitab-kitab itu diluncurkan, maka para ulama dan para kiai harus mengkaji terlebih dahulu apakah kitab-kitab itu sudah pantas untuk disebarluaskan di umatnya. Ya, jadinya mereka harus meneliti kitab-kitab itu terlebih dahulu. Yang kedua, ada menerbitkan buku-buku pelajaran agama sebagai bacaan bagi seluruh umat Islam. Contohnya kalau di MTS Al-Jadid Waru ini adalah kalian belajar tentang Aswaja. Dan kalian juga diajari ilmu-ilmu keislaman yang bermazhab Imam Syafi'i. Lanjut, yang ketiga, meningkatkan kegiatan pengajian, melakukan kajian-kajian keislaman dalam bentuk halaqah, majelis taklim, bahthul masail,
diskusi, seminar, dan lain-lain. Ya, jadi kalau di MTS Al-Jadid Waru ini kalian bisa mendapatkan istighosah bersama-sama seperti itu. Lalu ada webinar, sebentar lagi ada podcast. Oke, lanjut ke nomor 4, yaitu melestarikan amaliyah yang dirintis oleh para pendahulu yang membawa dan menyebarkan Islam di Indonesia. Jadi contohnya, misalkan nih di rumah kalian ada tahlilan atau tetangga kalian mengadakan tahlilan. Nah, tahlilan itu adalah tradisi ulama NU seperti itu. Yang kelima, mengadakan acara istighosah kubro dan tahlil kubro, biasa disebut kubroan. Nah, yang seperti ini itu sudah pasti acaranya orang Nahdiyin atau orang warga Nahdlatul Ulama. Yang keenam, mengadakan pengajian dalam rangka peringatan Hari Besar Islam, diisi dengan kegiatan keagamaan seperti memberi santunan, khitan masal, cerdas cermat, dan lain-lain. Nah, seperti itu beberapa cara yang dilakukan NU untuk mempertahankan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Cukup sekian pelajaran dari Budinka. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Budinka mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.